Halo teman-teman penghayat diksi, selamat datang kembali di channel saya Penghayat Diksi. Saat ini saya berada di salah satu lokasi yang menarik ya, nyaman, nature, salah satu ini hidden gem di Bogor ya. Dalam kesempatan kali ini saya ingin bahas tipis aja seputar validasi sosial. Kenapa hari ini banyak banget orang yang hidup dengan pertimbangan orang lain gitu. Jadi seolah-olah tidak punya prinsip menentukan arah dan tujuan hidupnya sendiri, karena memang tadi ya, seolah agar ingin terlihat eksis dia harus mengikuti apa yang diinginkan oleh lingkungan sosial, baik itu tetangga, circle pergaulan, kemudian orang-orang di tempat kerja dan lain sebagainya. Nah, saya kira mungkin dalam satu sisi ini nggak terlalu berbahaya, tapi di sisi atau dalam ukuran tertentu ini sangat serius ya, sehingga orang lain cenderung melakukan sesuatu bukan atas dasar keinginannya, tapi memang karena tuntutan sosial, tuntutan X factor ya, faktor lain di luar apa yang dia kehendaki atau apa yang dia inginkan. Misalnya banyak sekali dalam kasus yang sangat empiris itu orang mungkin akan kesulitan untuk melaksanakan akad pernikahan karena memang adanya semacam stereotip bahwa pernikahan hari ini harus sekian, akan menghabiskan sekian puluh atau ratusan juta, harus di hotel atau harus di gedung. Kemudian pada dasarnya ketika orang tersebut tidak mampu untuk afford hal semacam itu, sehingga ada semacam usaha yang maksa gitu, atau bahkan ya pada akhirnya nggak jadi karena memang penghakiman sosial bagi dia lebih penting gitu ya. Ini yang akhirnya juga bahkan sampai pada hal-hal yang sifatnya pernikahan dan lain sebagainya ini bisa terhambat oleh hal-hal semacam itu. Atau misalnya hal lain yang juga banyak terjadi ketika orang ingin berkuliah, memilih jurusan apa, ketika circle pergaulannya banyak memilih atau memutuskan jurusan tertentu, nah dia juga ikut padahal memang interestnya nggak di situ gitu. Sehingga hal-hal semacam ini, validasi sosial yang kemudian mempengaruhi dan memenjara prinsip orang untuk menentukan sendiri nasib hidupnya, ini yang kemudian menjadi masalah ya. Kenapa orang itu cenderung lebih ingin mengikuti orang lain padahal dirinya sendiri punya pilihan kan gitu. Nah, hal ini saya kira salah satu alasannya mungkin kalau boleh saya asumsikan adalah dia sendiri tidak kenal dengan dirinya. Maksudnya dirinya ini siapa, sukanya apa, kemampuannya bagaimana, kapasitasnya seperti apa untuk bisa kemudian menentukan arah hidup itu mau kemana gitu. Sehingga dia selalu membutuhkan pendapat orang, yang pendapat orang itu bukan menjadi semacam referensi semata, tapi menjadi dogma, menjadi semacam fatwa bahwa dia harus melakukan itu gitu ya. Termasuk pada akhirnya nanti preferensi yang lebih jauh ya, preferensi kesehatan, misalnya preferensi politik, itu juga akhirnya dipengaruhi banyak oleh faktor lingkungan sosial. Ketika misalnya orang sebenarnya suka kepada salah satu sosok ya, pada salah satu tokoh, hanya memang karena lingkungan sosial yang menjustifikasi bahwa sosok itu salah, ya dia pada akhirnya geser dengan sendirinya, tidak menyukai sosok itu gitu ya. Kalau yang sekarang rame misalnya boykot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel, itu sebuah upaya yang sangat baik, tapi kemudian apakah itu murni panggilan kemanusiaan atau memang karena adanya hype banyak orang yang melakukan itu tanpa kemudian mengerti apa yang dilakukan. Misalnya tiba-tiba ikut demonstrasi, apa yang dia ingin sampaikan sih dalam demo itu, kecuali memang menggenapkan hasrat emosi dia, hasrat atau desire dia untuk kemudian sama-sama meneruskan misalnya nilai-nilai kebencian terhadap kelompok tertentu kan gitu ya. Kemudian misalnya kesehatan ya, validasi sosial tentang kesehatan, misalnya jangan mau ke rumah sakit tertentu karena ini nanti begini, jangan percaya virus corona, misalnya karena virus corona hanya sebatas strategi politik dunia untuk kemudian mempengaruhi masyarakat agar berhenti bekerja segala macam. Nah, hal-hal semacam ini ketika memang seorang itu tidak memiliki pandangan analitik terhadap sebuah isu, maka akan mudah menjadi objek yang akan disetir oleh lingkungan sosial. Dia membutuhkan validasi sosial untuk dia bisa bersikap gitu loh. Sehingga nantinya berbagai macam kegiatannya juga arahnya adalah ingin diperhatikan gitu, ingin meminta suaka perhatian dari banyak orang agar dia bisa dihormati, dia bisa dipandang eksis, dia bisa dipandang cerdas, dia bisa dipandang cantik, ganteng, sebagainya lah.
Jadi orang pada akhirnya mencari semacam eksistensi melalui validasi orang lain. Sebetulnya boleh ya, tapi ada dalam dosis yang tertentu saja. Orang boleh kemudian misalnya melakukan semacam personal branding, tapi tujuannya jelas, dia tahu dia akan kemana, ngapain, apa yang akan dia kerjakan, tapi harus melakukan semacam personal branding, ya nggak masalah. Contohnya misalnya presiden, calon presiden itu sebuah realitas, dia harus melakukan personal branding. Tapi apakah kemudian dia secara total membutuhkan validasi sosial? Saya kira tidak. Terbayang kalau seorang presiden itu mendengar banyak pendapat atau asumsi liar. Pak, naikin gaji guru misalnya besok, dia naikin karena takut dibenci oleh kelompok guru. Pak, misalnya turunkan harga BBM besok, dia turunkan karena takut dibenci masyarakat. Pak, pindahkan ibu kota balik lagi ke Jakarta, dia pindahkan. Nah, itu ada semacam prinsip yang terjajah oleh sebuah asumsi atau spekulasi sosial. Orang-orang dengan tingkat kecerdasan tertentu dalam melakukan keputusan sekurang-kurangnya mempertimbangkan beberapa aspek. Salah satunya adalah prinsip kemerdekaan dia dalam bertindak dan data atau fakta yang dia peroleh dari lingkungan, ya, dari banyak hal, riset dan segala macam. Akhirnya keputusan itu bisa dia putuskan, dia bisa dia berlakukan gitu kalau levelnya dalam skala posisi jabatan yang bisa mempengaruhi kebijakan publik misalnya gitu ya. Jadi nah, hal ini juga banyak terjadi di kelas masyarakat menengah ya. Bagaimana orang-orang begitu pentingnya atau begitu maksanya ingin dilihat baik oleh orang lain gitu ya, atau ingin dilihat keren oleh orang lain, sehingga dia memaksakan diri untuk bisa menciptakan, mewajahkan dirinya sesuai dengan apa yang diekspektasikan orang lain. Bagi saya ini sebuah keterjajahan psikologis ya. Orang secara tidak sadar psikologinya dijajah oleh lingkungan, sehingga dia tidak lagi memiliki alasan kenapa harus memutuskan A, kenapa harus memilih B, kenapa harus membeli C, kenapa harus menjual D, begitu ya. Jadi hadirnya hal ini pada akhirnya akan mendorong sebuah konstruksi masyarakat yang tidak analitik, tapi amat mudah dipengaruhi oleh justifikasi sosial ya. Jadi padahal mungkin justifikasi sosial itu seringkali tidak berdasar, hanya sebatas asumsi atau spekulasi gitu. Jadi saya harap teman-teman mungkin kita semua termasuk saya mulai menyadari bahwa ada hal-hal yang harus kita bersikap bodoh amat sih dengan spekulasi liar di luar kita ya. Tapi tidak menutup secara total masukan ya. Beda ya, advice itu beda dengan sebuah spekulasi, beda. Advice itu menyarankan kalau sekiranya masuk dalam filter kita sebagai seorang individu bahwa oh iya benar juga ya, ada beneran juga nih kritik terhadap saya, ada bagusnya juga nih advice terhadap apa yang harus saya putuskan begitu. Sehingga saya kira hal ini tidak sepenuhnya salah, tapi kemudian tidak sepenuhnya benar juga begitu ya. Jadi harus ada semacam keseimbangan untuk melihat bisa nggak sih kita sepenuhnya mengikuti asumsi atau spekulasi yang orang lain berikan, atau bisa nggak sih kita sepenuhnya menolak karena memang itu tidak berkesesuaian dengan apa yang kita yakini gitu ya. Jadi itu aja mungkin untuk video pendek pada hari ini. Nah, ini hari Minggu, hari libur. Saya kira memang saya ingin menikmati alam, sekaligus tadi mencoba berkontemplasi bahwa hal ini kayaknya sekarang biasa ya. Cuman banyak orang yang nggak sadar bahwa mereka terjajah dengan validasi sosial itu, sehingga tidak memiliki kemerdekaan atau kedaulatan untuk memutuskan atau bertindak begitu ya. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman. Makasih. See you. Bye bye.